Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan pengetahuan seputar budidaya ubi jalar. Disimak videonya ya. Budidaya ubi jalar merupakan pilihan yang tepat untuk bercocok tanam karena cukup mudah dalam perawatannya dan tidak tergantung musim dalam penanamannya. Selain itu, peluang usaha budidaya ubi jalar masih menjadi peluang besar karena semakin banyaknya kebutuhan dari bahan makanan umbi-umbian yang diproduksi menjadi berbagai macam olahan bahan pangan seperti keripik, kolak, dan tepung yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ubi jalar sangat populer dibudidayakan di Indonesia yang terdiri dari 3 jenis, yakni ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Suhu ideal bagi tanaman ini adalah 21 sampai 27 derajat Celcius. Dengan curah hujan 750 sampai 1500 mm per tahun. Budidaya ubi jalar memerlukan penyinaran matahari sekitar 11 sampai 12 jam sehari. Di Indonesia, budidaya ubi jalar mencapai produktivitasnya yang paling optimal bila ditanam di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Namun, tanaman ini masih bisa tumbuh dengan baik pada ketinggian di atas 1000 meter, hanya saja jangka waktu tanamnya hingga panen menjadi lebih panjang. Berikut merupakan 5 tahapan penting cara budidaya ubi jalar. Simak videonya. Pertama, penyiapan bibit ubi jalar. Penyiapan bibit dalam budidaya ubi jalar bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni cara generatif dan cara vegetatif. Pertama adalah perbanyakan melalui umbi. Caranya, pilih umbi berkualitas baik dan sehat. Kemudian dibiarkan di tempat lembab dan teduh hingga keluar tunasnya. Tunas yang keluar dari umbi dipotong dan siap untuk dibesarkan. Cara generatif jarang dilakukan dalam budidaya ubi jalar. Skala luas, cara ini dipakai untuk memperbanyak bibit unggul dalam skala terbatas, atau untuk mengembalikan sifat-sifat unggul sang induk. Cara kedua yaitu perbanyakan vegetatif dengan di-stek. Calon indukan diambil dari tanaman yang berumur di atas 2 bulan dengan ruas yang pendek-pendek. Caranya, potong batang tanaman kira-kira sepanjang 15-25 cm. Pada setiap potongan minimal terdapat 2 ruas batang. Papas bagian daun-daunnya untuk mengurangi penguapan. Ikat batang yang telah di-stek tersebut dan biarkan selama 1 minggu di tempat yang teduh. Perbanyakan dengan cara stek batang secara terus-menerus akan menurunkan kualitas tanaman. Oleh karena itu, perbanyakan dengan stek hanya dianjurkan untuk 3-5 generasi penanaman. 2. Pengelolaan tanah untuk budidaya ubi jalar. Kondisi tanah yang cocok untuk budidaya ubi jalar adalah tanah lempung, berpasir, gembur, dan banyak mengandung hara. Budidaya ubi jalar pada tanah kering dan retak-retak akan menurunkan imunitas tanaman. Tanaman akan mudah terserang hama dan penyakit. Sebaliknya, bila ditanam di tempat becek atau basah, umbinya akan kerdil, kadar seratnya akan tinggi, dan umbi mudah busuk. Tanaman ini tumbuh baik pada lahan tegalan atau bekas sawah. Pada lahan tegalan, budidaya ubi jalar cocok dilakukan di akhir musim hujan. Sedangkan, untuk lahan sawah lebih cocok pada musim kemarau. Budidaya ubi jalar relatif tidak membutuhkan pupuk yang banyak, apalagi bila ditanam di lahan bekas sawah. Sebelum menanam ubi jalar, hendaknya tanah dibajak dahulu supaya gembur.
Kemudian, buatlah bedengan dengan tinggi 30-40 cm. Buatlah lebar bedengan 60-100 cm dengan jarak antara bedengan 4-60 cm. Dengan panjang yang mengikuti bentuk lahan. Untuk budidaya ubi jalar secara organik diberikan pupuk dasar berupa pupuk kandang atau kompos. Pupuk kandang yang bagus adalah campuran kotoran ayam dan sapi atau kambing yang telah matang. Campuran pupuk pada saat pembuatan bedengan dengan dosis 20 ton per hektar. 3. Penanaman ubi jalar. Ubi jalar ditanam dengan cara membenamkan 2 atau 3 stek batang ke dalam tanah. Dalam satu bedengan terdapat 2 baris tanaman. Jarak antara tanaman dalam satu baris 30 cm dan jarak antar baris 40 cm. Dibutuhkan sekitar 36.000 batang untuk lahan seluas 1 hektar. Di awal pertumbuhan, diusahakan jaga kelembaban tanah. Lakukan penyiraman setiap pagi dan sore hari pada stek yang baru ditanam. Penyiraman bisa dihentikan setelah tanaman terlihat tumbuh yang dicirikan dengan keluaran daun baru. Baiklah, untuk selanjutnya pemeliharaan dan perawatan. Tanaman umbi adalah tanaman yang tahan kekeringan. Intensitas hujan 2 minggu sekali sudah cukup memberikan asupan air sehingga relatif tidak memerlukan penyiraman secara terus-menerus. Setelah 2-3 minggu penanaman diperiksa keseluruhan tanaman. Apabila terdapat tanaman yang gagal fokus, dengan sulam dengan tanaman baru. Penyulaman dilakukan dengan cara mencabut tanaman yang mati dan menggantikan dengan stek batang yang baru. Pada umur 4 minggu setelah tanaman melakukan pembongkaran, tanah di kiri dan di kanan tanaman radius 10 dari tanaman. Hal ini dimaksudkan supaya tanaman tidak menjalar kemana-mana sehingga umbi terkonsentrasi pada jalur menanam. Aktivitas ini dilakukan sehingga dengan menyiangi gulma pada umur 6-8 minggu setelah tanam. Tanah yang dibongkar tidak kemudian ditutup kembali sambil merapikan akar-akar yang menjalar keluar dari jalur penanaman. Kegiatan perapian akar ini penting karena jika menjalar kemana-mana, umbi yang dihasilkan tidak akan terlalu besar. Jika akan tidak diterbitkan, bisa jadi umbinya banyak namun ukurannya kecil-kecil. Yang selanjutnya, pemanenan ubi jalar. Pemanenan ubi jalar bisa dilakukan pada umur 3,5 sampai 4 bulan. Perhatikan cuaca saat menjelang panen atau umur tanaman di atas 3 bulan. Umbi yang siap panen yang tiba-tiba tertimpa hujan deras biasanya akan membusuk. Hal ini terjadi pada budidaya ubi jalar dilakukan di musim kemarau. Apabila hal tersebut terjadi, lakukan pemanenan maksimal 7 hari setelah hujan. Panen dikatakan berhasil jika tiap satu bibit yang ditanam minimal menghasilkan 1 kg umbi. Secara umum, tanaman ubi jalar yang baik tidak terserang hama akan menghasilkan umbi lebih dari 25 ton per hektar. Setelah dipanen, ubi jalar dicuci dan disortir, kemudian masukkan dalam karung dan simpan di tempat kering sebelum dijual ke pasar. Demikianlah informasi cara budidaya ubi jalar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.